Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada beberapa informasi yang akan gue update di video kali ini. Tapi sebelumnya menjelang akhir bulan Ramadan, semoga semuanya sehat-sehat selalu, lancar-lancar terus ibadahnya di sisa hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Oke. Kabar pertama nih, jadi ada beberapa nama dari beberapa sumber. Nama yang tentu saja ada kaitannya dengan Manchester United ya. Pertama adalah Bradley Barcola. Bradley Barcola ini dari Give Me Sport ya. Dikabarkan ini Bradley Barcola ini akan diincar oleh Manchester United. Bahkan Manchester United disebutkan akan berusaha keras ini untuk mendatangkan Bradley Barcola di musim panas nanti, karena dinilai Barcola ini adalah pemain yang bisa menggantikan Marcus Rashford. Nah, menarik ya. Memang Manchester United sendiri juga disebutkan beberapa sumber mencari penyerang sayap sebelah kiri ya kan. Dan Barcola ini juga bisa, ataupun ya dia pemain serang dengan posisi utama di sayap sebelah kiri, tapi bisa juga bermain sebagai center forward dan juga right winger. Pemain yang saat ini membela PSG, kontraknya masih sampai dengan tahun 2028 di PSG, tapi valuasi ada di angka 70 juta euro. Apakah Barcola ini akan ke Old Trafford? Kalau dari sisi teknis, ya Barcola punya potensi menurut gue, punya kemampuan, punya kualitas. Usia juga masih muda ya, Dan artinya dia masuk dalam rencana Ineos, artinya pemain rencana Ineos yang pemain yang muda, punya potensi besar. Dari sisi situ nampaknya memang Barcola ini menarik untuk didatangkan di Old Trafford. Gaji saat ini kalau gua cek ya, pemain ini bergaji 126.000 euro per pekannya di PSG. Tapi apakah Barcola merupakan target yang akan didatangkan oleh Manchester United? Kalau melihat angka dari Barcola ini ada di angka 70 juta euro valuasinya. Dan kalau melihat Barcola pun juga gue pikir masuk ke rencana proyek jangka panjang di PSG, terutama dari sisi usia jelasnya. Dan gue menilai Barcola sendiri juga nampaknya menikmati periode dia di PSG. Kecil kemungkinan sih menurut gue Manchester United akan berusaha mendatangkan Barcola untuk memperkuat sayap serang sebelah kiri dari Manchester United, dimana kalau melihat juga ya, misalnya Manchester United sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak musim lalu untuk mendatangkan Cunha, dan musim ini pun juga Cunha luar biasa. Kalau mendatangkan Barcola, pemain muda, nampaknya memang kalau sering sekali kalau hal-hal seperti ini dilihat sebagai hal yang wah mantap nih, ada Cunha, ada Barcola di kiri. Tapi jangan lupa hanya salah satu dari mereka yang bisa dimainkan, dan satu dan yang lainnya mungkin dengan proyeksi mendatangkan pemain dengan kaliber sama-sama pemain utama, ini bisa menjadi kontraproduktif, bisa menjadi bumerang menurut gue. Oleh karena itulah gue berpikir mendatangkan Barcola ini mungkin bukan menjadi opsi yang bagus bagi Manchester United. Walaupun gue lihat memang, dan tadi gue juga sudah gue katakan, memang Barcola ini memiliki memiliki kualitas yang luar biasa. Oke. Ke kabar selanjutnya dari Tutto Mercato. Manchester United hanya ingin menjual 21,6 juta pounds untuk Joshua Zirkzee di musim panas, dan West Ham United dikabarkan ini berminat ya untuk mendatangkan Joshua Zirkzee. Ya, gua pikir memang Joshua Zirkzee salah satu pemain yang punya peluang besar bahkan untuk cabut di musim panas nanti, karena situasinya saat ini
dia tidak menjadi pilihan utama untuk posisi striker di usia yang masih 24 tahun. Gue pikir dia butuh menit bermain yang lebih banyak. Ada beberapa klub di Italia nampaknya sering dihubungkan juga kayaknya dengan Joshua Zirkzee. Tapi Manchester United di sisi lain juga butuh kedalaman skuad, terutama untuk posisi lini depan. Tidak bisa hanya mengandalkan seorang Benjamin Sesko ya. Dan sampai dengan saat ini Joshua Zirkzee menurut gua mungkin juga tidak menjadi pilihan kedua, karena ada Bumu juga kan ya, yang beberapa kali dimainkan sebagai center forward ataupun striker di Manchester United, dan ini menyisihkan Joshua Zirkzee yang bahkan sampai harus beralih atau pindah ke posisi nomor 3 ke pilihan nomor 3. Nah, di usia 24 tahun tentu saja dia menginginkan menit bermain yang tinggi, karena itu yang dibutuhkan untuk perkembangannya, karena itu tidak didapatkan di Manchester United saat ini. Sehingga menurut gue besar memang Manchester United ini akan melepaskan Joshua Zirkzee di musim panas nanti. Nah, sekarang situasinya bagaimana? Ya menurut gue memang Manchester United juga tidak bisa sembarangan ya melepas Joshua Zirkzee yang didatangkan seharga 42,5 juta euro di tahun 2024 dengan kontrak 5 tahun dan ada opsi perpanjangan 1 tahun ya. Dan kalau dari sisi PSR sendiri, pastinya Manchester United juga sangat memperhatikan sisi PSR dengan angka 42,5 juta euro ketika didatangkan, dan dia baru 2 tahun di Manchester United. Maka kalau gue lihat angka PSR-nya tuh ada di angka 25,5 juta euro, kurang lebih ya 21,6 juta pounds ya, dan ini memang situasi yang sangat wajar sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adakah klub yang berminat mendatangkan Joshua Zirkzee yang memang bisa menebus dengan angka 25 juta euro? West Ham United dikabarkan berminat, tapi yang meragukan adalah di mana West Ham United musim depan, karena saat ini situasi West Ham sendiri masih bergulat ini ya di zona degradasi. Gua perkirakan memang Joshua Zirkzee mungkin akan kembali ke Italia, karena memang nampaknya minat dari klub-klub Serie A lebih kental gitu ya kepada Joshua Zirkzee. Tapi adakah peluang misalnya Joshua Zirkzee tetap berada di Manchester United? Gue pikir peluang itu tetap ada, tapi faktor terbesarnya justru dari Joshua Zirkzee itu sendiri. Kalau dia oke dengan perannya, dengan posisinya di Manchester United, artinya tidak menjadi pilihan utama, jadi bayang-bayang dari Benjamin Sesko, ya mungkin dia akan memilih untuk stay. Dan bagi Manchester United sendiri pun juga, kalau memang tidak ada klub yang berminat, dan bukan cuma berminat dengan Joshua Zirkzee, tapi juga ingin membayar ya angka 25,5 juta euro itu, ya bisa dilepas. Tapi kalau tidak, menurut gue ini juga merupakan situasi yang harus dipertimbangkan, karena Manchester United harus cerdik ya di bursa transfer untuk menghindari kerugian PSR. Ini sangat penting sekali menurut gue. Kita lihat akan seperti apa situasi dari Joshua Zirkzee. Kabar lainnya dari Gazzetta dello Sport dan juga Sport Witness terkait dengan Mason Greenwood. Juventus telah mengidentifikasi Mason Greenwood sebagai penyerang yang lebih dipilih ya untuk penguatan kembali lini serangnya. Walaupun ada diskusi terkait dengan perpanjangan kontrak dari Dusan Vlahovic. Marseille dikabarkan meminta 50 juta euro untuk Greenwood, dan Manchester United akan mendapatkan keuntungan yang signifikan ya, karena ada sell on clause, artinya klausul penjualan dengan angka 40-50% profit. Jadi Manchester United akan mendapatkan profit dari penjualan Mason Greenwood senilai bisa sampai 50% ya. Dan kalau gua lihat Mason Greenwood ketika dibeli ataupun ya dijual dari Manchester United ini ke Marseille, angkanya 26 juta euro. Kalau tadi disebutkan profit, kalau angkanya 50 juta euro, maka profitnya 24 juta euro. Manchester United akan mendapatkan
12 juta euro dari proses tersebut. Ini situasi deal yang luar biasa menurut gue. Dan selalu ada pertanyaan ya, apakah mungkin misalnya Mason Greenwood balik lagi ke Manchester United? Apakah situasi tersebut baik? Apakah situasi tersebut memungkinkan? Jawabannya sama-sama tidak sih menurut gue. Ya, Mason Greenwood pemain fantastis, luar biasa, salah satu bakat terbaik yang pernah ada di Manchester United, yang hadir dari tim akademi Manchester United, dan itu pun juga diakui oleh Sir Alex Ferguson. Tapi dengan situasi saat ini, menurut gua bukan pilihan yang baik gitu untuk balik ke Manchester United, karena di mana dia akan bermain. Tentu saja Mason Greenwood bisa bermain di berbagai posisi, dengan posisi terkuatnya adalah sayap serang sebelah kanan. Tapi kalau melihat sayap serang sebelah kanan saat ini Manchester United, ada Mbeumo, ada Ahmad. Dengan kedatangan Greenwood, ya pastinya akan ada yang tersingkir. Padahal dua nama tersebut memang diproyeksi juga berada di tim utama Manchester United. Kalau kita bersinggungan misalnya dengan posisi lini serang, striker, ada Benjamin Sesko yang didatangkan dengan angka mahal, investasi tinggi juga. Mendatangkan Mason Greenwood menurut gue bukan pilihan yang ideal, katakanlah seperti itu. Itu dari sisi situasi squad, dan dari sisi di luar lapangan pun juga ya kita tahu bagaimana ada kasus dari Mason Greenwood beberapa tahun yang lalu. Bahkan sampai dengan saat ini walaupun dia berpenampilan baik di Marseille, tapi sering juga gue katakan ya, mungkin salah satu triggernya adalah dari tim nasional Inggris. Berani tidak nih Thomas Tuchel memanggil Greenwood ke tim nasional Inggris? Tentu saja keputusan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknis saja, tapi juga dari sisi non teknis. Dan faktor nomor 3 yang juga tidak kalah penting adalah apakah sang pemain mau balik lagi ke Inggris, balik lagi ke Manchester United. Dia memiliki masa yang periode yang baik ya di Manchester United, tapi juga periode yang buruk. Dia sudah merasakannya, tekanan ya kan, beban dan lain-lain. Padahal saat ini dia ketika berkarir di luar Inggris justru segalanya sangat luar biasa. Bukan hanya di Prancis, sebelumnya dia berkarir di Spanyol pun juga terasa berbeda. Dan menurut gue 3 hal tersebut yang akhirnya kalau gue simpulkan, nampaknya memang Mason Greenwood tidak kembali ke Manchester United. Tapi kalau memang ada klub yang mendapatkan Greenwood dengan angka tinggi, Manchester United akan mendapatkan keuntungan. Itu merupakan sesuatu yang juga positif ya. Dan kabar terakhir terkait dengan Marcus Rashford. Presiden dari Barcelona, Joan Laporta, mengatakan bahwa Marcus Rashford ini berperforma sangat baik dengan assist dan juga golnya. Kita akan terus mencoba dengan keinginan dari Barcelona untuk memastikan Marcus Rashford terus berlanjut ya. Dari Manchester Evening News, Tyrell Marshall mengatakan bahwa Manchester United bersikeras ya, antara Barcelona membayar 30 juta euro atau Marcus Rashford kembali ke Manchester United untuk pre-season. Manchester United tidak tertarik untuk bernegosiasi. Jadi Manchester United dalam posisi tegas di sini. Kalau Barcelona tidak menebus 30 juta euro untuk Marcus Rashford, Manchester United akan mengembalikan Marcus Rashford, bahkan mengikuti pre-season bersama dengan Manchester United. Nah, apakah ada kemungkinan Marcus Rashford balik lagi ke Manchester United? Gue pikir Marcus Rashford pun juga sudah selesai dengan Manchester United. Manchester United juga mencari jalan keluar untuk Marcus Rashford. Saat ini yang paling realistis memang ke Barcelona ya. Marcus Rashford sudah terbukti berperforma di sana, berkontribusi di sana. Situasi gaji pun dia sudah sepakat untuk diturunkan. Merupakan klub yang ideal menurut gua untuk Marcus Rashford, salah satu klub terbesar di Eropa dengan histori juga yang sangat luar biasa ya, Barcelona. Cuman ya 30 juta euro. Gue pikir pada akhirnya pasti akan dibayar 30 juta euro. Pun kalaupun seandainya tidak, artinya negosiasi ini buntu, gue yakin ada klub lain yang akan menebus Marcus Rashford. Karena pada dasarnya, pada garis besarnya, gue menilai Marcus Rashford juga sudah selesai dengan Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue perkirakan ya, prediksi, analisa. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.